Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkenan hadir. Pada kali ini ada satu cerita dari Mbah Sri di wilayah Pemalang, Jawa Tengah, menceritakan pengalamannya di tahun 2009. Waktu itu Mbah Sri main ke rumah Mbak Yunya yang ada di wilayah Bandung. Maaf, bukan rumahnya, tapi rumah kontrakan Mbak Yunya yang ada di wilayah Bandung. Jadi Mbak Yunya ini kerja di salah satu kafe yang ada di Bandung. Terus Mbak Yunya nih jarang banget yang namanya pulang kampung. Setahun tuh ya kadang cuman sekali, kadang 2 kali. Nah, momennya bertepatan dengan hari libur. Waktu itu libur semester, Mbak Sri kan lagi kuliah ya. Jadi karena libur, buat ngisi liburannya, Mbak Sri nih ngomong sama Mbak Ani, "Mbak, kalau aku main ke Bandung boleh nggak?" "Oh ya boleh, main aja ke sini." Nanti gimana nyari alamatnya?" "Ya kamu ke terminal aja, dari terminal naik angkot ini, nanti kalau udah nyampe situ tinggal telepon, dijemput sama Mbak." "Oh ya Mbak, kalau kayak gitu." Jadi ya Mbak Sri tuh nurut sesuai dengan arahannya Mbak Ani. Jadi pergilah ke Bandung. Singkat cerita, Mbak Sri ketemu sama Mbak Ani. Mbak Sri cium tangan, dijemput, diajak bonceng ke rumah kontrakannya Mbak Ani. Nah, waktu pertama kali nyampe ke situ, jadi Mbak Sri ini bener-bener nggak nyangka kalau itu rumah kontrakan Mbak Ani. Soalnya bentukannya nih nggak mirip kontrakan. Yang ada di bayangannya Mbak Sri yang namanya kontrakan kan ya rumah yang sempit, dempet-dempetan gitu. Ini enggak. Jadi rumahnya tuh 2 lantai. Di area rumah itu dikelilingi sama pagar setinggi 2 meter kurang lebih, pagar dari tembok. Jadi kok kontrakannya kayak gini? Ah, mungkin yang dimaksud sama Mbak Ani ini bukan kontrakan, tapi kos-kosan. Ya udahlah, masuk ke dalam situ. Begitu masuk ke dalam pagar rumah kontrakan itu, Mbak Sri kaget karena gonggongan anjing. Kok 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 kok. Gonggongan anjing kan bikin Mbak Sri kaget ya. Soalnya di kampungnya nggak ada anjing. Ada, cuman Mbak Sri ini keluarganya nggak melihara anjing. Nah, kaget. Kata Mbak Ani, nggak usah kaget, udah biarin aja, itu si Gobang. "Gobang siapa Mbak?" "Gobang, udah anjing peliharanya Mbak, nggak apa-apa buat nemenin Mbak di sini." "Oh, anjing peliharanya Mbak?" "Iya, udah nggak apa-apa." Ya mungkin karena ada orang baru jadinya ya kayak gitu. Responnya tuh ya apa? Defense lah kayak gitu. "Oh ya udah," kata Mbak Sri. Mbak Sri diajak masuk ke dalam rumah kontrakan itu. Ternyata di dalamnya tuh nggak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya Mbak Sri tadi. Yang ada di pikirannya Mbak Sri kan kalau di dalam rumah itu ya sekat-sekat, ada kamar-kamar kayak kos-kosan. Ternyata enggak. Rumah 2 lantai itu disewa sama Mbak Ani. Jadi ya satu rumah 2 lantai itu disewa sama Mbak Ani. Mbak di sini sendirian?" "Ya iya, kadang ya ada pacar Mbak kesini, namanya Mas Galuh." "Oh, kadang sama Mas Galuh." "Iya." "Kamu udah makan belum Sri?" Belum Mbak." "Ya udah Mbak masakin ya," katanya. "Iya iya Mbak." Jadi dimasakin sama Mbaknya, makan 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 sampai akhirnya sore. Sore pacarnya Mbak Ani datang, dikenalin juga sama Mbak Sri. "Ani, ini Mas Galuh pacarnya Mbak." "Oh iya, saya Sri dari Pemalang baru datang." "Oh iya Sri, ya udah anggap aja rumah sendiri, nggak apa-apa," kata Mas Galuh. Udah perkenalannya kayak gitu. Kejadian aneh pertama yang dialami sama Mbak Sri itu malamnya. Malam kurang lebih jam 10, Mbak Sri denger si Gobang ini menggonggong, gog 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 gog. Nah, kebetulan Mbak Sri ini dikasih kamar sama Mbak Ani di lantai 2. Mbak Sri ngeliat dari jendela, rupanya si Gobang nih ada di area halaman belakang lagi menggonggong gok gok. Cuman nggak tahu dia nih menggonggong kenapa. Karena penasaran, Mbak Sri turun ke area halaman belakang. Di situ
si Gobang masih menggonggong berdiri dengan keempat kakinya, jadi kan berdiri tegak. Tapi kalau diperhatiin emang agak aneh. Yang bikin aneh tuh kakinya tuh agak gemeter, jadi nggak bener-bener berdiri kokoh. Kakinya Gobang nih agak gemeter, cuman dia terus bertahan menggonggong di situ sambil ngeliatin ke arah Mbah Sri. Nah, matanya pun agak merah. Ini kenapa si Gobang kayaknya nih nggak bersahabat, seolah-olah si Gobang nih siap mau nerekam Mbah Sri. Mbah Sri kan cuma ngeliatin aja, "Bang, Gobang, kenapa kamu Bang kayak gitu?" kata Mbah Srinya kan. Nah, lagi ngomong gitu, tiba-tiba si Gobang nih ada yang nendang, ditendang, lepuk, ya langsung kai 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 kai, kan Gobangnya kayak gitu suaranya. Nah, yang nendang Gobang nih Mbak Ani. "Malam-malam berisik aja, orang pada tidur, ayo sini masuk kandang." Kata Mbak Srinya, "Udah Mbak, biar aja, namanya juga anjing kan." "Ah, nggak bisa, Gobang harus masuk kandang," kata Mbak Aninya. Wah, Mbak Ani galak banget sih, kata Mbak Sri dalam hati. Ya udah, Mbak Sri ya masuk ke kamar lagi. Nah, kayak gitu sampai akhirnya Mbak Sri pun tidur. Di tidurnya ini Mbak Sri tuh kebangun gara-gara ada suara tangis bayi. Jadi lagi enak-enak tidur kan, sayup-sayup kedengeran ada suara tangis bayi. Suara tangis bayi ini makin dekat, makin dekat, makin dekat, sampai ya bikin tidurnya Mbak Sri ini nggak nyaman. Suara itu seolah-olah datang dari depan pintu. Mbak Sri ya mau buka mata juga takut ada bayinya di situ kan, pikiran. Jadi ya udahlah, merem aja. Cuman suaranya tuh kenceng banget, seolah-olah dari depan pintu kamarnya Mbak Sri. Sampai nggak lama suara bayi itu hilang, keganti sama suara ngaji di masjid. Rupanya hari itu udah subuh. Nah ya, Mbak Sri ya sholat subuh dulu. Habis sholat subuh Mbak Sri tidur lagi. Bangunnya nih agak malam, agak siang waktu itu. Bangunnya tuh udah jam setengah 10. Mbak Sri bangun. Mbak Sri mau cerita masalah tangis bayi sama ya yang dialamin sama dia tadi malam itu. Jadi kan Mbak Sri mau cerita ke Mbak Ani. Mbak Sri ngetok kamarnya Mbak Ani. "Dok, Mbak." Nah, pintunya dibuka. Begitu pintu dibuka, ternyata yang buka pintu ini Mas Galuh. Mas Galuh cuman pakai celana pendek, nggak pakai baju. Mbak Sri kan kaget, "Loh, Mas Galuh? Oh iya Sri, Mbak Aninya mana Mas?" "Mbak Ani lagi itu di halaman belakang." Ya udahlah, Mbak Sri langsung turun ke bawah ke situ. Di area halaman belakang, Mbak Ani tuh kelihatannya lagi nangis. Ada juga beberapa orang, kayaknya tetangga di situ. Nah, ternyata Mbak Ani nangis sambil meluk Gobang. Si Gobang itu udah meninggal. Ya Mbak Sri kan kaget, "Loh, semalam masih nggak apa-apa, Gobang masih menggonggong, kenapa paginya meninggal?" Nanya kan sama Mbak Sri, "Mbak, kenapa Gobangnya?" "Ini Sri, Gobangnya mati, Gobangnya keracunan." "Keracunan?" "Iya." "Ya Allah, Gobang." Ya udahlah, mau gimana lagi. Akhirnya ya mungkin dikubur, minta tolong sama warga buat nguburin. Nah, Mbak Sri ini sebenarnya langsung shock di situ. Yang bikin shock Mbak Sri, pertama di kamarnya Mbak Ani ada Mas Galuh. Mereka kan belum nikah, artinya mereka nih ya gimana sih kok bisa-bisanya pagi-pagi, ya jam setengah 10 kan hitungannya masih pagi ya, Mas Galuh ada di kamarnya Mbak Sri, terus kondisinya cuman pakai celana pendek aja, nggak pakai baju, ditambah lagi Gobang nih mati. Ah ya udahlah, nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu. Mbak Sri ya di situ ya nonton TV, makan sampai akhirnya sore Mbak Sri ngomong sama Mbak Ani, "Mbak, aku mau jalan-jalan." "Ya udah Mbak temenin." "Nggak usah Mbak, paling ya aku nongkrong-nongkrong di kafe pinggir jalan, minum-minum es, nanti kalau udah malam juga pulang sendiri." Jadi tujuannya Mbak Sri kayak gitu sebenarnya buat nenangin pikiran. "Oh ya udah," kata Mbaknya, "ada nggak duitnya?" Nah, Mbak kasih duitnya. Jadi dikasih duitnya sama Mbak Ani. Ya Mbak Sri bawa duit itu. Mbak Sri ya nongkrong di kafe pinggir jalan sampai kurang lebih jam 10 malam. Mbak Sri pulangnya jalan kaki karena memang nggak terlalu jauh kan, rumahnya mbaknya kan di area perkotaan. Nah, jalan kaki pulang situ, nyampe rumah
di garasi motor ada motornya ini, ada motornya Mas Galuh. Terus Mbak Sri masuk ke dalam rumah, ruang tamu, ruang tengah, kondisi lampu udah pada mati semua. Mbak Sri naik ke atas juga nggak ada siapa-siapa, berarti kan Mas Galuh sama Mbak Ani ada di dalam kamar. Ya sebenarnya ya sedih Mbak Sri ini ya dengan kondisi Mbak Ani yang bergaul terlalu bebas dengan pacarnya. Kalau seandainya Bapak tahu kondisi ini, kayaknya Bapak juga bakal kecewa, bakal sedih. Ya gimana lagi, kata Mbak Sri ini, aku nih harus cerita atau gimana ya. Akhirnya Mbak Sri masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya Mbak Sri ini nggak ada kamar mandinya di dalam kamarnya. Jadi Mbak Sri dari dalam kamar tuh turun lagi ke bawah ke kamar mandi. Mbak Sri cuci muka di wastafel. Nah pas Mbak Sri cuci muka ini di wastafel, kedengeran suara bayi nangis lagi. Bayi nangis nih sekarang dari belakangnya Mbak Sri, kenceng banget, memang seolah-olah nih asalnya dari belakangnya Mbak Sri. Mbak Sri nggak berani nengok ke belakang. Mbak Sri ya masih nutupin mukanya pakai kedua tangan. Nah Mbak Sri ngelihat ke arah cermin yang di atas wastafel. Di situ Mbak Sri bisa melihat kalau di belakangnya ada sosok perempuan berambut panjang, pakai baju serba merah, tangan kanannya itu megang tali. Nah di ujung talinya ada kayak segumpal daging. Suara bayi nangis itu asalnya dari segumpal daging yang dipegang sama si perempuan baju merah ini. Segumpal daging ini kalau diperhatiin sama Mbak Sri itu kayak membentuk janin. Ada pola itu seolah kepalanya, ini tangannya. Jadi itu janin katanya, ini janin. Si janin itu nangis. Ya Mbak Sri langsung gemeter kan. Nah diberaniin sama Mbak Sri itu balik badan. Begitu Mbak Sri balik badan, sosok perempuan pakai baju merah itu udah nggak ada, udah hilang, termasuk janinnya nggak ada. Lah udah nggak ada. Jadi Mbak Sri ini langsung keluar dari kamar mandi, tujuannya mau ke kamar, mau lari kan. Cuman pas Mbak Sri nyampe ke tangga, sosok perempuan yang pakai baju merah itu udah ada di atas tangga, lagi berdiri sambil megang janin yang nangis. Mbak Sri mau naik ke atas ya nggak jadi. Mbak Sri itu udah ketakutan, udah gemeteran, nggak tahu lagi mau lari kemana. Akhirnya Mbak Sri itu larinya ke halaman belakang. Nah begitu nyampe ke halaman belakang, di situ Mbak Sri ngelihat si Gobang. Si Gobang kan udah meninggal ya, udah mati. Si Gobang itu masih berdiri, matanya merah. Nah di situ si Gobang tuh lagi menggali sesuatu di tanah. Tangannya si Gobang nih, kakinya nih lagi menggali tanah, nggak tahu apa yang lagi dia gali. Mbak Sri cuma ngeliatin si Gobangnya ini gonggong, kuk. Habis itu si Gobang nih hilang. Plus hilangnya si Gobang ini nyisain bekas galian tanah itu. Nggak tahu kenapa Mbak Sri kayak seolah ada yang nyuruh. Jadi dia tuh jalan ke area galian itu, terus Mbak Sri tuh yang lanjutin apa yang dikerjain sama Gobang. Mbak Sri gali tanah itu, nggak tahu kenapa, padahal nggak ada yang nyuruh ya. Mbak Sri tuh ya gali sambil nangis, sampai tangan jari-jarinya nih ya pada luka kena tanah kan, terus digali kurang lebih sampai setengah meter. Tangannya Mbak Sri itu nemu kayak semacam kain yang warnanya udah kotor campur tanah, kayaknya aslinya nih warna putih. Nah terus digali sampai akhirnya kain itu terangkat keluar. Begitu kain itu dibuka, ternyata itu kayak seonggok daging, mungkin lebih mirip janin kali ya, janin. Mbak Sri lihat gitu, akhirnya Mbak Sri pun pingsan. Begitu Mbak Sri pingsan, sadar-sadar Mbak Sri itu udah ada di kamarnya, bukan di kamarnya, di ruang tengah. Di situ ada Mbak Ani. Mbak Ani itu nangis di samping Mbak Sri. Mbak Ani itu cerita kalau sebenarnya ya hubungan antara Mbak Ani sama Mas Galuh ini ya kelewatan, sampai akhirnya waktu itu Mbak Ani hamil. Karena bingung hamil di luar nikah, akhirnya ya si jabang bayinya, si janin ini diaborsi. Nah jenazahnya itulah yang dikubur di belakang rumah.
si Gobang berusaha buat ngasih tahu Mbak Sri. Ya karena Mbak Ani takut ketahuan, akhirnya ya si Gobang diracun sama Mbak Ani, kayak gitu ceritanya. Mbak Ani itu nangis, ya Mbak Sri ikut nangis, kenapa Mbak sampai kayak gini, padahal Mbak kan dulu nggak kayak gini, kata Mbak Ani tuh, kayak kata Mbak Sri. Ya ceritanya pun ya selesai sampai situ aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mendengarkan cerita ini. Mudah-mudahan ceritanya bisa menghibur. Apabila dalam penyampaian banyak kata-kata yang kurang jelas, kurang enak didengerin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Mang Asep pamit undur diri. Assalamualaikum.